Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا علي يا عظيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أما بعد. Ya kaum muslimin jamaah salat subuh majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan, kesempatan, tolongan untuk hadir melaksanakan ibadah dan kewajiban kita, menambah bekal, meningkatkan iman dan takwa di dalam majelis ilmu. Semoga Allah karuniai kita dengan limpahan keberkahan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi syai'in amin. والمقالة الثالثة والعشرون. Bahasan yang ke-23. An ba'dil hukama'i. Dari sebagian ulama ahli hikmah berkata, Talabtu 'asharatan min al-khisal fi 'asharati mawatina. Aku mencari 10 hal di 10 tempat. Fawajadtuha fi 'ashratin ukhra.
tapi aku mendapatkan 10 itu di 10 yang lain. Aku mencari 10 hal di 10 tempat, tapi aku mendapatkannya di 10 yang lain. Talabtu rib'ah bitakabbur fawajadtuha bitawaddu'. Aku mencari ketinggian derajat di kesombongan. Apa itu takabur? Ru'yatu qimatin nafsi, yaitu melihat nilai sendiri, membanggakan diri sendiri, memandang diri dengan pandangan mulia, memandang orang dengan pandangan remeh, rendah. Itu diantara pengertian takabur, memandang diri dengan pandangan mulia, memandang orang lain dengan pandangan rendah. Ini diantara bagian takabur. Jadi ini beliau mengatakan, aku mencoba mencari ketinggian itu di takabur, wajadtuha fi tawaddu, tapi aku menemukannya di dalam tawaddu. Tawaddu, tindih-tindih, rendah hati. Di antara pengertian tawadhu itu adalah menerima kebenaran, menerima kebaikan. Tawadhu. Jadi Rasulullah SAW, beliau diperintahkan untuk tawadhu oleh Allah di dalam ayat waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang mukmin yang mengikutimu, terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukmin. Maksudnya rendahkan sayap di sini adalah tawadhu. Rasulullah diperintahkan untuk tawadhu, sedangkan Rasulullah adalah pemimpin sebaik-baik makhluk Allah, hamba Allah. Sebaik-baik makhluk Allah. Rasulullah, siapa lagi yang lebih tinggi dari Rasulullah? Tapi beliau diperintahkan oleh Allah, wahfid janahak, merendah. Nah, jadi tanda Rasulullah tawadhu itu, beliau juga pernah minta doa dari sahabat beliau. Padahal siapa lagi yang lebih tinggi doanya? Itu tanda tawadhu. Kemudian tanda tawadhu Rasulullah, beliau menghadiri, beliau senang bersama orang-orang miskin, duduk bersama orang miskin. Rasulullah menghadiri undangan, itu juga bagian tawadhu. Rasulullah membonceng anak kecil, orang-orang membonceng pakai apa? Pakai kendaraan di zaman itu, unta. Jadi sederhana juga. Di antara tanda tawadhu yang sangat sederhana adalah memanggil orang dengan panggilannya yang lengkap. Salah satu tanda tawadhu juga memanggil orang dengan panggilannya yang lengkap. Itu bagian dari tidak sepotong. Tanda tawadhu juga yang disebutkan menghadiri undangan, tidak menentang kebenaran, menerima kebenaran. Rasulullah bersabda, man tawaddu'a lillah, siapa yang tawadhu
semata-mata karena Allah, maka rafa'ahu, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, jadi lawanan dari kesombongan itu adalah tawadhu. Jadi beliau ini meneliti. Sombong itu membesarkan diri, memandang orang lain dengan pandangan rendah. Ternyata bukan mengangkat derajat. Justru yang mengangkat derajat itu adalah tawadhu. Kemudian di dalam undangan pun ada tanda tawadhu. Tanda tawadhu di dalam undangan, kita memposisikan diri sesuai dengan ketentuan. Ya, kita terlambat ya, di tempat terlambat. Kemudian berikutnya wa talabtul ibadah bis salat fa wajadtuha fil wudu. Aku mencari ibadah, ay ghayatut ta'zim lillah. Aku mencari tujuan mengagungkan Allah itu di dalam salat. Fa wajadtuha bil wara. Tapi aku menemukannya di dalam wara. Ya. Jadi ini ulama yang meneliti. Aku mencari tujuan pengagungan Allah itu di dalam sholat, tapi aku menemukannya di dalam wara. Nah, jadi sholat ini fondasi. Salah satu sholat itu diibaratkan embernya amal, wadahnya amal. Amal kita ini, pahala ibadah itu akan tersimpan jika ada wadahnya, embernya, rumahnya, kamarnya, tempatnya. Nah, di antara penampung itu adalah sholat. Makanya sholat, Rasulullah sabdakan, pertama akan dihisab jika baik, baiklah yang lain. Jika buruk, buruklah yang lain. Jika seorang mati dalam keadaan tidak sholat, dalam hadis, fala ya'ballah, maka Allah tidak akan peduli terhadap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi sholat itu adalah kunci kebaikan, kunci surga, kunci keselamatan. Ibadah yang tertinggi setelah 2 kalimat syahadat, sholat. Begitu juga sunnahnya adalah sunnah yang tertinggi. Nah, tapi ini beliau maksudnya merasakan pengagungan Allah itu setelah melewati sholat yang dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunannya, zahir batinnya. Ternyata beliau menemukan pengagungan Allah yang luar biasa itu di dalam wara. Sehingga ada hadis Nabi, khairu dinikum, sebaik-baik agama kalian adalah wara. Nah, jadi sebaik-baik pengamalan agama itu adalah wara. Itu disebut, ada hadis. Apa itu wara? Al-wara tarku kulli syubhatin wa tarkul fudulat. Wara itu adalah meninggalkan segala yang
samar-samar. Apalagi yang haram, yang tidak jelas saja ditinggalkan. Wa tarkul fudulat, dan meninggalkan yang tidak perlu, itu wara'. Berbicara saja benar-benar disaring. Kalau perlu bicara, kalau tidak perlu tidak bicara. Apalagi perkataan yang haram, yang boleh saja tapi tidak ada gunanya, dia saring. Itu wara'. Nah, jadi sangat hati-hati. Itulah sebaik-baik pengamalan agama. Maka Imam Ghazali pun membagi wara' itu menjadi 3. Wara' yang pertama adalah wara' meninggalkan segala yang haram. Yang haram tinggalkan. Yang kedua, wara' sholihin. Wara' sholihin itu meninggalkan yang haram dan menjaga diri dari yang halal. Yang halal saja dikondisikan. Ini makanan halal tapi tidak berlebihan. Kemudian wara' yang paling tinggi itu wara' siddiqin. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur yang ini, yaitu yang samar-samar, yang subahat dijauhi, yang berlebihan ditinggalkan. Itulah para kekasih-kekasihnya Allah. Wali-wali Allah. Ada ungkapan ada nasihat man arada, siapa yang ingin diziarahi oleh para malaikat. Ini ada ditulis ini di bab terakhir. Bab terakhir bagian dari nasihat yang diambil dari kitab Taurat yang isinya bermanfaat sampai umat akhir zaman. Ini panjang sekali nasihatnya, salah satunya siapa yang ingin diziarahi, didatangi oleh para malaikat, maka hendaklah dia wara'. Nah, jadi orang yang wara' itu diziarahi oleh para malaikat. Malaikat mencintainya. Jadi orang yang wara' adalah malaikat sangat cinta, diziarahi. Kata siapa yang ingin diziarahi oleh para malaikat, banyak malaikat mengunjunginya, maka jadilah wara'. Salah satu sahabat yang terkenal wara', Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, maka beliau tampak kemuliaan-kemuliaan Umar yang sudah kita sebutkan, di antara sebagian kecilnya ketika sungai Nil kering, ketika minyak itu jatuh, ketika berperang pasukan Umar diutus untuk ada peperangan di zaman Umar, umat Islam. Umar bin Khattab sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau mengucapkan, naiklah ke gunung. Jadi saat itu ada pasukan Islam sedang berperang di jauh. Contohnya kekasih-kekasih Allah yang wara', yang diziarahi oleh malaikat,
Rabi'atul Adawiyah, sekedar mengibaskan tangan, apa yang terlintas, lihat orang kelaparan, inikan tangan, dirham, uang, kasih uang. Karena diziarahi oleh malaikat. Nah, sehingga ginikan tangan, uang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkhalwat 25 tahun di padang pasir yang gersang, tidak ada makanan. Beliau hari-hari puasa menggenggam padang pasir itu, maka apa yang terlintas di hati, karena sudah dunia itu tidak lagi di hati, arti jika ingin memenuhi hajat perut, pasir yang digenggam berubah menjadi roti. Apa yang terlintas di dalam, karena ini orang-orang hamba-hamba Allah yang diziarahi oleh malaikat. Warok. Nah, jadi sebaik-baik pengamalan agama itu kalau sudah tingkatannya warok. Tentu warok ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak lewat ilmu tangga-tangganya, syariat. Bagaimana mau warok? Wudhu tidak benar. Bagaimana mau warok? Sholat tidak benar. Tidak sholat tiba-tiba warok. Bukan warok. Jadi rapi dari ilmu syariatnya, akhlaknya, pengamalan. Ya, kemudian kita berhati-hati. Nah, jadi warok itu benar-benar hati-hati dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak perlu pun dijaga dirinya. Nah, ini beliau ulama ahli hikmah meneliti itu, ternyata menemukan pengagungan Allah itu dalam warok. Wa talabtu rahah bil hirsi wa wajadtuha biz zuhdi. Aku mencari kesenangan hati, kesenangan badan itu di dalam kerakusan, rakus harta, rakus perjuangan, rakus harta. Wajadtuha biz zuhdi. Tapi aku menemukannya di dalam kezuhudan. Apa itu zuhud? Tarku dunya wa dirham. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan dunia, mengambil untuk keperluan akhirat, itu zuhud. Mengambil dunia ini untuk keperluan akhirat. Jadi aku mencari kesenangan itu katanya di dalam kerakusan terhadap harta. Ternyata tidak. Aku menemukannya justru dalam kezuhudan. Wa talabtu nurul qalbi fi sholatin nahar jahran wa wajadtuhu fi sholatil lail sirran. Aku mencari cahaya hati itu, ada di dalam sholat siang hari saat manusia banyak. Wa wajadtuhu fi sholatil lail sirran. Ternyata aku menemukannya di sholat tengah malam ketika sepi. Ru'yanahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail al-akhir. Paling dekat posisi Tuhan dengan hambanya adalah fi jawfil lail, di penghujung malam akhir, yaitu mendekati subuh. Fa in istata'ta an takuna mimma yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Jika engkau mampu untuk berzikir kepada Allah di waktu itu, maka amalkanlah. Jadi paling dekat posisi Tuhan dengan hamba itu di penghujung malam. Maka kata Nabi, jika kalian mampu untuk melakukan itu, mengingat Allah di waktu itu, lakukanlah.
kebiasaan orang-orang soleh. Raq'atani yarka'uhuma banu Adam fi jawfil lail al-akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha walau la an asyqa al faradtuhuma alaihim. 2 rakaat yang dilakukan oleh manusia di penghujung malam akhir itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, ini maksudnya adalah salat qabliyah subuh. Walaula an asyqa ala ummati la faratuhum alaihim. Kalau tidak memberatkan terhadap umatku, aku wajibkan 2 rakaat itu terhadap mereka. Nah, jadi waktu yang fadilah yang luar biasa itu mendekati waktu subuh. Sehingga Rasulullah disampaikan dijelaskan oleh para ulama, maka usahakanlah bangun sholat meskipun hanya 1 rakaat. 1 rakaat itu witir. Jadi kalau waktu subuh tinggal 2 menit, bisa melakukan sholat witir 1 rakaat. 1 rakaat. Jadi sholat witir yang paling sedikit 1 rakaat. Tapi kalau setiap saat 1 rakaat terus waktunya panjang, 1 rakaat dipilih, itu makruh. Makruh kalau waktunya mepet. Tapi kalau cukup maka 3 rakaat. 2 rakaat dulu yang paling afdal, kemudian baru nanti 1 rakaat. Kemudian sunnahnya lagi di sholat witir yang 2 rakaat itu, rakaat pertama baca sabihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Kalau mau lebih singkat, waktunya lebih sedikit, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rakaat yang ketiga yang 1 rakaat itu sunnah setelah Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah plus jadinya. Sunnah, dapat sunnah. Nah, jadi itu mendekati waktu subuh, waktu yang luar biasa. Paling kurang qabliyah subuh, sholat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wala talabtu nural qiyamah fil jud was sakhawah wajduha fil atash fis saum. Aku mencari cahaya hari kiamat itu di dalam kemurahan, kedermawanan, wajah bil atas besaum, tapi aku menemukannya di dalam haus dan lapar. Ini mengontrol makan dalam arti sering berpuasa. Inna fil jannah babayul ar-rayyan. Sebagaimana hadis yang kita maklumi, sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang disebut ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumil qiyamah. Masuk dari situ orang-orang yang berpuasa kelak di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satupun yang masuk selain orang yang ahli puasa. Nanti di sana dikatakan di akhir, aina shaimun, mana hamba-hamba yang rajin puasa. Fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Nah, jadi khusus itu pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu fisabilillah." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa fisabilillah di jalan Allah. Puasa sunnah karena Allah, apalagi puasa wajib sudah. Ini berpuasa sunnah mata-mata karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjaga nafsu syahwat, untuk melatih diri. Illa kecuali ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 kharifan, 70 tahun perjalanan. Rawahu Syaikhan, hadis sahih.
Nah, jadi ini yang disampaikan oleh beliau salah satu ahli hikmah, bahwasannya cahaya hari kiamat itu di antara cahaya yang sangat besar, luar biasa adalah ada di dalam ibadah puasa. Tapi kembali lagi, pondasi cahaya yang membuat cahaya berikutnya, dasar cahaya itu ada di dalam sholat. Kalau sholat tidak ada cahaya yang lain. Wa talabtul jawaz ala sirat bi udhiyah wajatuha bis sadaqah. Aku mencari untuk melewati sirat itu, aku mencari untuk melewati sirat dengan secepat kilat itu di dalam ibadah kurban. Fawajatuhu bis sadaqah, tapi aku menemukannya di dalam sedekah. Ya, jadi dua-duanya itu luar biasa, ibadah yang luar biasa, memiliki khususiat tersendiri. Zakarus Suyuti, Imam Suyuti ini imam besar menyampaikan, anna sawaba sedekah khamsatun, sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 tingkatannya. Khamsatu anwa, 5 macam pahala sedekah. Wahidatun bi asrin wa hiya ala sahihil jism. Yang pertama, tingkatan yang pertama 10 derajat. 10 derajat itu bersedekah kepada orang yang sehat fisiknya. Nah, ini yang pertama, tingkatan sedekah 10 derajat. Satu saja 10 lipat 10 berarti ada sampai dilipat gandakan 700 lipat ganda kebaikan. Nah, 10 derajat itu bersedekah kepada orang yang sehat fisiknya. Wa wahidatun bitis ina wahya alal a'ma. Yang kedua 90 derajat itu bersedekah kepada orang yang a'ma, orang yang buta, wal mubtala, orang yang terkena musibah, terkena bencana, orang yang cacat, orang yang sakit. Nah, itu 90 derajat. Jadi kalau kepada orang yang sehat, bersedekah kepada yang sehat 10 derajat. Kalau bersedekah kepada orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang buta, orang yang terkena musibah, itu 90 derajat. Ini yang kedua. Wa wahidatun bitis'i mi'ati wa ala zi qarabah muhtaj. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah kepada keluarga yang membutuhkan. Itu 900 derajat. Bersedekah kepada orang sehat 10. Bersedekah kepada orang yang sakit atau terkena musibah 90. Bersedekah kepada keluarga yang butuh, yang miskin, itu 900 derajat. Wa wahidatun bi mi'ati alfin ala abawain. Kemudian yang keempat 100.000. Nah, pertama 10, kedua 90, ketiga 900, keempat 100.000. Jauh. Pada siapa ini yang 100.000 derajat sedekahnya? Wahya alal abawain, yaitu bersedekah kepada ibu bapak, orang tua. Jauh sekali kan. Pada orang yang sehat itu 10. Pada orang yang sakit terkena bencana musibah itu 90. Bersedekah kepada keluarga yang membutuhkan. Nah, keluarga mana? Keluarga misan, bibi, paman, yang membutuhkan, saudara, itu 900. Tapi kalau kepada orang tua 100.000. Jadi jauh sekali nilainya kita memberikan
orang tua, apalagi orang tua. Ini orang tua terserah dia mampu atau tidak, apalagi yang jelas tidak mampu plus lagi. Bahkan menjadi kewajiban. Jadi kalau sudah bapak kita meninggal dunia, ibu, siapa yang punya kewajiban? Ibu, anak laki, nafkahnya. Walaupun bapak tidak meninggal dunia, anak memberikan ibu bapak, nah itu 100.000. Ada yang terakhir yang lebih tinggi. Tadi kepada orang tua 100.000. Nah ini yang kelima, tingkatan yang kelima yang paling tinggi, bitis imi'ati alpin, yaitu 900.000. Kalau orang tua 100.000. Nah ini 900.000 kalimat. Kepada siapa itu? Wahwa ala alim au faqih, yaitu kepada ulama, kepada faqih, ahli fikih. Nah, kenapa begitu tinggi, paling tinggi derajatnya bersedekah kepada ulama? Karena pasti uang yang disedekahkan itu, apa yang disedekahkan itu akan dibawa menuju Allah. Bisa jadi juga para ulama-ulama itu tahu keadaan sehingga ia akan membagikannya kembali kepada orang-orang yang berhak. Ia menggunakannya dengan ilmu Allah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, itu bedanya. Jadi kalau di ulama itu pasti akan menggunakan apa yang dia miliki itu untuk yang diridhoi oleh Allah. Nah, makanya paling tinggi derajatnya bersedekah kepada ulama. Nah, ini dia tingkatan derajat. Mungkin ada tambahan usulan dari yang sudah kita bahas meskipun belum habis semuanya. Kalau kita dengar malahnya seperti menyiksa diri yang pernah saya baca di sebuah menuju sampai di sana itu dia menginginkan sebuah lomba bakar mungkin seperti dia, tapi dia menahan diri selama selama 20 tahun dia tidak menurunkan keinginan. Nah yang saya tanyakan ini apakah harus seperti itu kalau kita bisa sampai? Artinya kalau ada keinginan kita yang bersifat nafsu, kita tahan gitu, walaupun itu penting bagi kita. Nah, sedangkan kalau kita dengar kisah-kisah tadi, mereka seperti kisah Abdul Qadir Jailani. Dia mungkin tidak salah itu keluar di dalam keluar 12 tahun itu selalu puasa dan tidak menurunkan hawa nafsunya kan gitu. Apa yang diinginkan ditahan gitu. Apa seperti itu saja kalau kita bisa sampai. Ya. Pertama, tentu saya tidak tahu pertama. Tapi nanti ada sedikit teori-teori. Jawaban pertama saya tidak tahu karena tidak di situ makomnya. Jadi kalau makomnya Syekh Abdul Qadir Jalil pasti akan menjawab ini dengan jawaban yang sesuai yang dialami. Nah, pertama kita sama-sama menuntut belajar karena bukan yang sedang di situ makom kita. Nah, tapi kita akan menjawab sesuai teori yang kita baca bahwasannya apa ungkapannya di antara yang dimurkai oleh Allah mentuhankan nafsu. Mentuhankan, apa maksudnya menuhankan nafsu? Itu mengikuti terus hawa nafsu. Kemudian ada ungkapan yang kedua, kalau terus diikuti keinginan ini, terus kapan akan bisa mengontrol nafsu?
mengontrol, termasuk mengikuti hal-hal yang asik-asik, dalam hal yang asik-asik. Kalau terus kapan akan, contoh kecil dalam kehidupan kita, banyak hal yang mau kita beli. Kalau terus diikuti apa yang mau kita beli, menarik, beli, terus kapan akan mengendalikan nafsu. Nah, jadi kita wajibnya itu adalah berjuang sesuai apa yang Allah titipkan kepada kita saat ini. Nah, jadi kita berjuang untuk melawan hawa nafsu itu, maka paling kurang kita melakukan yang boleh. Yang boleh, kata Gus Baha, kebaikan melakukan yang boleh itu bisa menghindari kita dari maksiat. Setelah kita melakukan yang boleh, kita terhindar dari maksiat, baru kita kondisikan lagi yang boleh itu kita kurangi menuju yang sunnah. Ini boleh, sudah kita lakukan hal-hal yang boleh untuk menghindari maksiat. Setelah itu bisa kita lakukan maksiat, dihindari, boleh kita lakukan. Nanti bolehnya ini kita kendalikan lagi, itu kembali kepada melatih hawa nafsu. Nah, tadi itu para wali, betul. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja sedang berkhalwat, beliau genggam pasir itu berubah menjadi roti, berubah menjadi, beliau pun tidak makan, tidak tertarik, beliau lepas. Nah, itu benar-benar mengendalikan nafsu. Terus bagaimana dengan kita? Apakah harus seperti itu? Nah, kebaikan-kebaikan itu harus kita bertekad untuk mengikutinya dengan sedikit demi sedikit. Ya harus kita berjuang, tetapi tidak langsung ke makom yang seperti itu langsung kita berkhalwat. Nah, berkhalwat tidak sesuai dengan ilmu yang rapi, nanti dipandu oleh syaitan. Nah, kemudian sesuai porsi, ya, sesuai porsi ilmu. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, beliau melakukan ilmu, porsi ilmunya pun penuh, banyak sekali. Imam Syafi'i melakukan semua itu sesuai dengan juga porsi ilmu yang dibawa bekalnya. Ya sama mungkin seperti sopir yang ahli itu bisa akan mendaki jalan yang lebih rumit karena sudah bekal ilmunya. Sopir yang masih baru-baru jangan coba-coba untuk nanti ya travel gitu kan. Nah, jadi ada sesuai dengan ini ilmu yang kita miliki, itu juga jalan yang kita lalui. Nanti semakin tinggi ilmu, semakin terus untuk mengamalkannya sesuai jalurnya. Nah, jadi itu Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Itu Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau itu sampai-sampai diusulkan oleh jamaah beliau. Apa diusulkan? Carikan pendamping baru ya katanya, istri. Karena beliau sering diomeli sama istrinya. Apa kata Syekh Ahmad Ar-Rifai? Aku mendapatkan posisiku ini karena sabar atas istri katanya. Itu porsi ilmu yang sangat tinggi dan beliau menjalani. Nah, jadi ya betul, itu semua benar dan dijalani karena sudah porsi ilmunya. Nah, kita yang masih bawah, kita jalani sesuai porsi ilmu kita juga untuk mengendalikan hawa nafsu. Misalnya di zaman ini, apa nafsu yang sangat menantang untuk diamalkan, kita keluar jalan,
banyak yang auratnya diumbar. Sekarang di penjaringan ini jalan jogging, coba keluar. Banyak yang menampakkan joggingnya itu tidak olahraga tapi keren-kerenan penampilan, apalagi perempuan. Nah, itu tantangan kita yang harus kita amalkan. Sekarang nafsu kita diuji lewat HP. Nah, inilah yang harus kita lawan. Kemudian makan makanan yang berlebihan. Terus kita berusaha karena pengertian syukur kata Nabi adalah melihat orang yang lebih tinggi dan berusaha untuk mengikutinya. Ya betul, kita harus banyak lihat perjalanan para ulama menuju Allah. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Itu seperti tadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita baca, kita lihat, kita dengar dan berusaha untuk mengikutinya. Itulah syukur. Ya, begini. Kalau kita menilik atau melihat daripada kisah-kisah kita ini tidak mungkin sampai sana lah gitu. Kalau kita melihat diri kita gitu, rasanya begitu, Pak Ustaz. Ya. Rumit dan sulit kalau kita dengar perjuangan mereka gitu. Ya. Amal. Ya. Ya. Sholat. Ya, jadi dalam hadis man laqi Allah wa huwa mudiun bis salat. Siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya meninggal dunia dalam posisi dia melalaikan salat, meninggalkan salat, maka Allah tidak peduli terhadap kebaikan-kebaikannya. Banyak kebaikannya kan? Dia berkurban, dia membangun madrasah. Tapi sholat itulah kuncinya. Sholat itu. Sama juga dijelaskan oleh ulama, kita doakan orang yang sudah meninggal dunia. Syaratnya doa itu sampai orang yang meninggal ini sholat. Jadi orang mendapatkan doa dari orang lain itu syaratnya sholat. Nah, tapi ketika orang sudah melakukan kebaikan, tetap itu adalah kebaikan. Yang namanya kebaikan, Allah itu maha baik, menerima yang baik-baik. Nah, jadi kita berhusnuzon ketika orang sedekah tidak sholat, ketika dia berkurban tapi tidak sholat, mudah-mudahan saat itu Allah memandangnya sehingga dia diberikan hidayah suatu saat, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan sudah memperbaiki sholatnya. Jadi kebaikan tetap kebaikan, dan nanti mudah-mudahan kita husnuzon Allah sedang memandang kebaikan itu karena Allah maha baik. Kemudian mudah-mudahan Allah nanti berikan dia petunjuk, nasihat untuk diri kita dan keluarga dan siapa yang bisa kita nasihati. Ini sholat itu ya pondasi, tidak akan sampai kebaikan yang lain kalau tidak sholat. Tapi tidak kita langsung menghakimi, kamu berkurban sholat enggak, nah tidak ada artinya kurban, itu salah. Jadi kebaikan tetap kebaikan, nanti mudah-mudahan Allah pandang dia, kemudian Allah tunjukkan dia jalan yang benar, diberikan hidayah. Meninggal dunia dalam keadaan dia sudah sholat. Nah, kita tidak tahu, tapi ini nasihat buat diri kita dan siapa yang bisa kita nasihati terus menjaga sholat. Wallahu a'lam. Masalah waktunya kan 1 tahun yang itu baru. Tapi apakah ini misalnya seorang yang punya gaji sekian seperti saya 2 juta gitu,
Itu ketika saya keluarkan, saya niatkan zakat, apakah itu zakat atau sedekah? Apakah sedekah biasa atau zakat? Ketika saya keluarkan itu sesuai dengan nisabnya dan sekuat 6%. Ketika saya dapat gajinya, saya niatkan untuk zakat. Tapi apakah zakat itu? Kan gitu. Apakah sedekah biasa aja dulu? Jadi zakat itu ibadah wajib dan rukun Islam yang ketiga. Tapi zakat, kalau dua kalimat syahadat semua mampu. Sholat semua tanpa kecuali semua. Kalau zakat tidak semua. Kalau zakat ini bagi yang mampu. Mana yang disebut mampu? Apabila cukup hartanya itu nisab 85 gram emas, seharga 85 gram emas dimiliki 1 tahun. Jika tidak cukup itu, maka itu bukan zakat tapi sedekah. Tapi untuk berhati-hati, siapa tahu saya punya harta segitu misalnya, diniatkan zakat, meskipun salah tapi tidak salah seutuhnya, salah penempatan, tapi dia jatuh sedekah. Meskipun salah tapi tidak fatal, tidak merusak. Nah, misalnya diniatkan zakat karena berhati-hati, tidak masalah, dia akan jatuh. Kalau tidak cukup nisab, jatuh sedekah. Karena hati-hati terhadap hukum Allah. Allah Maha tahu hambanya ini mau bersungguh-sungguh menjalani agamanya, sehingga Allah yang Maha Adil, Maha Bijaksana akan memberikan insya Allah luar biasa dari kehati-hatiannya terhadap menjalankan hukum. Jadi kalau tidak cukup nisab tetap jatuh sedekah sekalipun diniatkan zakat. Karena kalau kita menunggu nisab seperti gaji